Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Jumat tanggal 15 Juli tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan sudah ada di Aquarius. Jika kemarin resonate, kita mengupayakan semaksimal mungkin pekerjaan sukar supaya bisa terlaksana, maka pada hari ini kayaknya apa yang sudah kita selesaikan kemarin itu membawa kita pada tahap berikut, yaitu merencanakan sesuatu lebih panjang. Dan karena kalau kita lihat di sini pada pukul 12 yang waktu Indonesia bagian barat, bulan ada di 13 derajat Aquarius dan membuat square dengan North Node dan Uranus di 20 dan 18 derajat. Artinya sore hari gitu, setelah kita kita udah mengerjakan yang menjadi tugas kita, dan itu sangat dominan perencanaan kemarin. Perencanaan dalam arti kata untuk menyelesaikan satu masalah yang berat, begini langkahnya, entah rencana jangka pendek, entah jangka panjang. Sekarang sepertinya kita melihatnya lebih jangka panjang, dan kita merasa bahwa yang kemarin itu sudah the best that we can do, tapi sepertinya sore hari kita menemukan bahwa masih ada yang harus diperbaiki. Masih ada perubahan yang kita tidak bisa antisipasi kemarin, dan kita tidak bisa mengelak bahwa perubahan itu adalah satu keputusan yang it would be better gitu ya kalau kita dari kemarin tahu, tapi toh buktinya enggak. Ya, kalau hal seperti itu kita peroleh hari ini, mudah-mudahan membuat kita menjadi kuat bahwa memang it is impossible gitu ya for us to know it beforehand gitu. Jadi ya apa boleh buat gitu. Tapi kan karena ini akhir minggu, saya yakin bahwa perubahan itu tidak perubahan treatment atau apa yang harus kita lakukan untuk merespon perubahan tersebut barangkali juga tidak harus hari ini. Tetapi kalau memang harus ini, seperti biasa, saya encourage untuk just do the best you can. Tapi kembali lagi, ini terserah kita, dan kayaknya memang masih ada masalah besar di depan. Jadi kalau ini kan penggambarannya kita punya informasi baru, ya mungkin kita surprise atau kita tidak menyangka, tapi semua responnya terserah kita yang ambil keputusan. Namun demikian kita bisa melihat dengan gamblang bahwa it's another tough job gitu ya. But I think it's okay ya. Siapa takut sama pekerjaan yang sukar ya. That's why we here, no? Shivaling alchemical union, see? Jadi this is magic gitu ya. This is very much impossible tapi alchemical, tapi kayak reaksi yang bombastis gitu ya untuk sesuatu yang kita tidak nyangka. Jadi worth it ya, menurut saya ini worth it banget. As Ivan Ligam embodies the wisdom of the deities brought to earth. It symbolizes unities, dualities, and manifesting the creative force. Dari mana datangnya kreativitas? Dari energi yang kita belum pernah lihat, makanya kreatif. Ada sesuatu yang membuat kita menciptakan, mengupayakan, menghasilkan hal yang baru, yang kreatif, yang tadinya tidak terpikir sama sekali. Jadi kalau menurut saya ini adalah memang awal dari satu kreasi ya. Dan ini kalau kita lihat 3 kartu yang keluar dari Animal Tarot cards ini yang warna ungu adalah Major Arcana. Jadi tampak jelas ini adalah perubahan yang signifikan, yang besar. Dan sebelah kanan in the future-nya Princess of Spring itu juga anak, masih awal, dan ini masih kartu komunikasi. Let's see in the detail. Pertama adalah Owl. This is a time to pause and reflect, not to take action. Ya, jadi karena memang ini bulan ada di Aquarius, itu memang kita lebih
embody the future, mencoba memahami situasi apa yang akan terjadi ke depan, dengan siapa kita perlu bekerja bersama untuk memastikan apa yang menjadi visi kita bisa terwujud dengan baik. Itu energinya Aquarius. The High Priestess sendiri itu sebenarnya adalah perwakilan dari Pisces, tapi anyway gitu ya, High Priestess itu adalah posisi di mana kita memahami semua. Jadi she's very cool, very cool. Dia ngerti semua, dia ngerti kesukaran itu ada di depan mata, tapi dia kayak poker face gitu, kayak diem aja. Dia tahu, cuman dia nggak harus mengekspresikannya karena dia sebenarnya sudah langsung tuh penggambaran map tuh udah ada di kepalanya, dia mengekspresikan atau tidak. Tapi anyway, yang paling penting di sini energinya adalah not to take action. Ya, tapi yang jelas ya muka poker face-nya kelihatan lagi di awal ini kan. Awal pinter banget kan, di simbol dari intelektual yang sangat tinggi. Kemudian dia membawa kertas. Kertas itu kan logika berpikir, intelektual, dan kertasnya menyentuh air yang begitu luas. Penggambarannya seperti itu. Ada butterfly, ada kupu-kupu transformasi, dan kita lihat dia terbang mengarah ke depan, walaupun ke arah kita, tapi dia melewati sungai setelah melewati 2 gerbang. Ya, kita lihat, dan bulan itu adalah simbol dari misteri, bahwa hanya waktu yang mampu mengungkap semua. So it's so beautiful, no? Kita paham, kita percaya bahwa pada waktunya nanti kita akan tahu, tapi kita terus membawa logika, dipegang tangan kita. Kita sedang mengarah satu perubahan dan kita tidak meninggalkan emosi, berjalan ke depan melewati gerbang baru. Nah, kalau di sini kartu current situationnya adalah links ya. Ini adalah penggambaran the moon, exactly tadi sudah kita bicarakan juga. It's important to trust your intuition, even if you're unsure of what's happening. All will be revealed soon, so worry is unnecessary. Emosi pertama yang muncul ketika kita berada di situasi sekarang melihat ke masa depan memang paling mudah adalah worry. Cemas. Tapi seperti disampaikan, kalau saya kembali, kalau kita melihat ke depan cemas, sekarang kita lihat ke belakang retro. Pernahkah kita ditinggalkan sendiri dalam perjalanan sebelumnya? Kalau tidak pernah, apa yang membuat hari ini berbeda dari yang lalu kita akan ditinggalkan? Kan tidak gitu ya. Itu yang membuat kita percaya bahwa kita semua, seberapapun beratnya tugas kita, itu kalau we are meant to be able to do that ya gitu ya, we'll get there gitu ya. Ada yang memastikan kita akan sampai ke sana. Anyway, ini juga penggambarannya hampir sama. Sungai, perjalanan, bulan yang menyinari, dan di sini digambarkan cahayanya juga langsung kepada si kucing yang cantik ini, kucing lynx, kucing liar. Kucing liar ini dia sangat powerful ya, dia kuat, dan dia untamed ya, dia supposed to live in the wild, the wilderness gitu. Dan kalau kita lihat kupu-kupunya kembali datang. Jadi ini kembali lagi cerita tentang transformasi. Dan kita di dalam perjalanan tersebut. Near future-nya adalah Princess of Spring, energetic, outgoing, optimistic, kreatif. Jadi memang kembali ini adalah tentang kreativitas, dan kembali kupu-kupunya itu dimunculkan. Karena Princess of Spring itu membawa satu energi kita menginginkan perubahan nyata, real, komunikasi yang membawa perubahan real. Creative, opportunistic, that you feel passionate about are fluttering your way. Keren no? Ada hal yang exciting tengah menuju ke kita. Personal growth and
broaden horizon will spark fresh and original ideas. So no need to worry menurut saya, tapi kalau hari ini perlu istirahat, jangan ragu untuk istirahat atau kerja sesuatu yang sifatnya lebih sendiri dibandingkan hal lain, komunikasi dengan orang, fokus untuk perencanaan ke depan. Oke. Di sini saya lihat yang belakangnya. Looking for a sign, emotional breakthrough, restlessness. Iya, jadi kecemasan itu memang meningkat karena kita sedang melihat ke depan, kita mengantisipasi perubahan. Ini tantangannya adalah combining, creating. Iya, kayak kita paham bahwa untuk atau dalam rangka menciptakan sesuatu, berproses untuk melahirkan sesuatu itu menggunakan energi yang terbesar sehingga kita sudah ciut dari awal. Advice-nya, oh so good, no? Ya, ini page of cards. Ini juga sama, komunikasi yang membangun. Kemudian outcome-nya adalah the unconscious, the shadow. Ini the moon keluar lagi. Jadi memang kalau menurut saya ini waktu dimana kita not very sure what's going to happen, tapi isn't that life gitu kan? Kalau kehidupan sudah tahu dari awal, is not life, no? Itulah kehidupan, dan kita menghadapi kehidupan dengan penuh antusiasme dan mencari kesempatan untuk selalu bahagia di sepanjang kehidupan kita, setiap detik, setiap nafas kita tarik. Love is who you are and why you are here. Iya, kita adalah representasi dari love. Kita adalah cinta, kita memancarkan cinta. It's very clear. Kenapa kita perlu mengingatkan ke diri kita adalah cinta? Karena semua perjuangan ini pada akhirnya adalah untuk apa yang paling kita cintai. Jadi kalau teman-teman ngerasain nggak ada orang, bukan nggak ada ya, pada umumnya orang lahir itu penuh dengan rasa takut. Karena memang dari awal semua insting yang diberikan pada kita itu kan memastikan kita survive. Artinya ancaman untuk mengakhiri kehidupan kita di momen kita lahir itu memastikan kita bisa stay alive. Kita nangis keras begitu lahir supaya apa? Kita mulai bernapas. Kita teriak ketika lapar. Kita mencari, kita menendang segala macam, memastikan ada yang memberi kita makan. Itu insting. Dan insting itu, insting bayi baru lahir, itu insting yang kita terus bawa, walaupun bentuknya tidak lagi seperti itu. Tapi memastikan bahwa kita mampu survive. Dan ketika kita merasa takut, ya biasanya kita kan tidak melakukan sesuatu. Tetapi ketika kita merasakan kita mencintai sesuatu, biasanya yang paling gampang kita hayati adalah mencintai seseorang yang lemah ya. Kita sebagai ibu sekarang, kita sebagai ayah sekarang. Kita mungkin takut menghadapi dunia, tetapi begitu kita melihat bayi kita akan tak berdaya dan satu-satunya orang yang bisa melindungi kita, melindungi dia adalah kita. Maka entah dari mana datang kekuatan kita luar biasa untuk berjuang. Untuk apa? Untuk cinta kita kepada anak kita. Itu adalah penggambaran betapa kita akan menjadi sangat kuat ketika kita mencintai sesuatu, seseorang. Dan kalau kita pindahkan cinta yang begitu besar ketika kita sama sekali tidak terbersit di kepala kita sesuatu yang buruk terjadi pada anak kita, dan kita akan memastikan itu terjadi, dan sekelebat bayangan ada hal buruk terjadi ke anak kita membuat kita freak out, tapi justru membuat kita sangat kuat ya. Dan semakin dewasa kita tentang cinta, tentang memahami cinta, tentu saja cinta kepada pemilik kita, maka rasanya nggak ada yang lebih besar lagi kekuatan yang kita bisa peroleh kalau kita memegang pada cinta tersebut. Ya, cinta yang sepenuhnya cinta. Itu yang saya rasakan sih. Oke, Wanita Indrasari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.